Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina 'adzaban nar. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Hadirin, pagi ini kita akan berbicara tentang makmano kita terus berpikir dan akhirnya kita mendapat petunjuk. Saya perlu pelan-pelan ini karena kajiannya berat dan nanti saya ingin kita berdiskusi. Begini. Satu, tidak semua orang rela sudi untuk berpikir, walaupun peralatan, perkakas, sarana prasarana untuk berpikir sudah ada. Ada otak yang mampu berpikir, ada fenomena, ada tanda, ada apapun di semesta alam ini yang mestinya kita pikirkan. Nih, kita doakan misalnya ada kita lagi ada nih kemarin. Aku tidak tahu juga siapa ibunda siapa yang sakit waktu itu, masih sakit ya, Bu Desi ya. Jadi contoh, ada yang sakit, ada musibah, ada apapun, itu mestinya menyebabkan kita mau berpikir. Nah itulah kira-kira. Pagi-pagi Ahad seperti ini di sela-sela kita mau pergi kondangan, kita ngumpul untuk recharging, mengecas kembali, menyemangati diri kita, berkumpul bersama orang-orang yang berpikir. Ada nuansa berbeda. Dalam hadis dikatakan, nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi secara jamaah, orang ngumpul ini menyebabkan yang satunya tidak semangat, yang lain jadi semangat. Karena ada kolektivitas. Nah itu untuk diketahui. Itu kenapa kita suruh sholat juga berjamaah. Supaya ada kolektivitas. Tidak bisa kusuk itu dewek-dewek. Ketika kusuk dewek datang bisikan setan. Pakem nian memang kamu itu. Dia tidak tahu bahwa kawan sebelah lebih pakem lagi. Kan? Tapi karena dia dewek, jadi dia ngerasa pakem. Oke. Jadi apa halangan kita tidak mau berpikir? Surat yang pertama turun itu ada bunyinya ar-ra'ahustaghna. Itu, tolong camkan. Ar-ra'ahustaghna. Ketika orang sudah merasa kaya. Kaya di sini harta, pemikiran, bisa? Kekuasaan, pokoknya ketika sudah merasa powerful dari ilmunya, dari hartanya, dari kekuasaannya, ar-ra'ahustaghna, maka dia berhenti. Nah ini, maka dia berhenti. Mestinya orang tidak pernah berhenti. Saya sampaikan pelan-pelan. Alasan kita berpikir ini, sampai tidak kita pada kesimpulan ini, tolong camkan. Setiap kita mendapat satu jawaban, maka akan muncul 10 pertanyaan. Tolong camkan. Tadi saya tulis di Facebook saya tuh. Makin tahu, makin banyak tidak tahu. Saya tulis gitu. Saya pakai bahasa umum baik ini. Tapi ini bahasa khusus, ini kan orang-orang khusus. Nah, ini perhatikan. Setiap mendapat satu jawaban, maka ada 10 pertanyaan berikutnya. Makin kita mencari satu jawaban kita cari, makin banyak pertanyaan yang akan muncul. Pertanyaan aku untuk kamu, nak berhenti tidak kamu?
Maka ada istilah banyak baco, banyak lupo. Tidak baco, tidak lupo. Apa yang nak dilupakan? Baco. Nih, makanya ulul albab itu adalah orang yang berpikir, terus berpikir, makin ketemu jawaban, makin banyak pertanyaan. Kalau pakai bahasa yang agak sederhana, makin banyak belajar, makin merasa bodoh. Perhatikan, bukan bodoh, makin merasa bodoh. Jadi kalau ada orang yang ar-ra'ahus staghna, merasa sudah pintar, itu bodoh. Hakikatnya kan ini. Nah ini kata kuncinya. Nah tapi pasti ada pertanyaan yang mendasar sekarang ini. Nah kalau kita dapat satu jawaban, ternyata muncul 10 pertanyaan. Dapat 100 jawaban, muncul 1000 pertanyaan. Kapan kita menyelesaikan pertanyaan ini? Dalam bahasa Indonesia namanya itu mentok. Mentok namanya. Mentok. Ini ulul albab tadi sudah mentok ini. Apa kata ulul albab? Rabbana ma khalaqta hada batila. Diserahkan sama Allah. Ketika diserahkan sama Allah, itulah petunjuk. Nah, judul hari ini kan itu. Itulah petunjuk, itulah hidayah. Saya sampaikan mekanismenya ini. Ketika sudah diserahkan pada Allah, itulah petunjuk. Dan Al-Quran bukan kitab ilmu. Perhatikan kalimat saya ini. Bukan kitab ilmu pengetahuan Al-Quran ini. Kalaupun di Al-Quran ada proses kedokteran embriologi, penciptaan manusia, bahwasanya manusia diciptakan min nutfah, dari nutfah menjadi mudghah, dari mudghah alaqah dan seterusnya, dari alaqah lahman dan seterusnya. Itu di Al-Quran di surat nomor 23 disebut. Tapi dia bukan kitab kedokteran. Lantas Al-Quran kitab apa? Clear dari awal disebut. Dzalikal kitab la raiba fi huda. Lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Saya ulangi pelan-pelan nih, ulangi lagi. Makin kita dapat satu jawaban, maka akan ada 10 pertanyaan. Ini istilahnya baik ya. Kamu nak nambahi, tidak Prof, 12 ya terserah ini. Itu urusan. Berarti makin kita belajar, makin banyak pertanyaan yang muncul. Nah kalau kita terus belajar, kapan ini semua terjawab? Tidak akan terjawab. Maka kita mentok. Saat mentok itulah dibutuhkan huda. Tolong camkan. Dibutuhkan jawaban yang tidak bisa dibantah. Saya pernah sampaikan dalam konteks ini. Ini pelan-pelan runutannya ini kan. Ini kalau nyusun buku, ini disertasi namanya. Benar ini. Saya tadi menyampaikan premis, dari premis kemudian muncul hipotesis, dari hipotesis muncul ini kemungkinan jawaban-jawaban yang akan ada. Ulangi. Tidak akan ada kita bisa menjawab semua pertanyaan itu mentok. Ketika mentok itulah kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Menyerahkan jawaban hanya pada Allah. Allah akan memberi jawaban? Iya. Jawabannya apa? Saya sudah pernah nyampaikan dalam forum kita ini tahun yang lalu bahkan. Namanya jawabannya adalah aksioma. Aksioma. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak itu adalah asma Allah. Jawaban yang mutlak tidak ada bergeser lagi, berlaku kapanpun. Ketika jawabannya sudah sampai kepada Allah. Jadi yang jawab ini Allah. Nanti saya kasih contoh aktualnya. Oke. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita memahami huda, memahami petunjuk? Mungkin di sini kemarin belum sempat saya sampaikan, saya ulangi. Sebagian mungkin juga udah pada dengar. Petunjuk itu ada 4. Makin kita bisa sampai ke 4, yang level 4, berarti kita bisa, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa kasyafna anka ghidha'akal basar, maka terbukalah pandangan matamu. Tajam kamu melihat. Kata orang-orang sufi,
kasyaf. Kata orang Inggris beyond. Beyond itu artinya dibalik yang nyata. Kata orang awam hikmah. Jadi petunjuk yang paling tinggi adalah hikmah. Nah, nanti saya tahu, oke. Di bawah hikmah, hikmah nama lainnya di Al-Quran adalah rusydu. Rusydu. Di bawah hikmah ada petunjuk nomor 3, namanya taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik artinya terlaksana. Ini kita sekarang terlaksana kan? Ini udah pasti kita dapat taufik sekarang ini. Ini terlaksana soalnya. Tapi belum tentu dapat hikmah. Karena dibucuknya lagi ini. Di bawah taufik adalah burhan. Taufik di surat 11 nomor 88, ayat 88. Kalau rusdu banyak. Di Al-Baqarah ada, di surat Kahfi ada. Ya. Taufik di surat 11, 88. Kemudian di bawah taufik ada petunjuk yang berupa kecenderungan hati atau bisikan dalam hati. Tadi sebelum datang ke sini ada tidak bisikan dalam hati? Ada mestinya. Bukan bisikan setan ya. Kalau bisikan setan itu tolong camkan. Apa bedanya bisikan setan sama bisikan burhan ini tadi? Kalau burhan itu bisikan akan kemantapan hati. Kalau setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bikin was-was. Jadi yang bikin was-was itu bisikan setan. Yang bikin mantap itu burhan. Tolong camkan. Di sini kan ada Al-Burhan itu tempat jamaah tabligh ini. Bisikan setan itu was-was, bisikan Allah itu kemantapan hati. Subhanallah. Itu ya, itu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang paling umum, ini umum, sifatnya umum, semua orang dapat petunjuk ini, ya, namanya ayat atau tanda. Contoh, wa min ayatihi manamukum bil lail, dan tanda kebesaran Allah bahwa malam hari kamu tidur. Semua orang di dunia ini pasti setuju kalau malam itu tidur. Jangan pura nanya kamu, siapa mak mano itu? Jak cerudianian. Pokoknya malam itu tidur, kira-kira itu. Semua orang setuju bahwa malam itu tidur. Ulangi. Nah, sudah. Materi pagi ini cuma sampai situ ya. Saya mau sampaikan. Kita belajar itu untuk mencari jawaban atas masalah. Saya ingat salah seorang profesor saya dari Monash University, dia mengatakan you start from question. Kamu mulailah dari pertanyaan, maka saya buat pertanyaan. Saya dibiarkan habis itu, ditinggalkan oleh beliau. Beliau cuma ngomong gitu, you start from question. Aku belum sempat nanya apa maksudnya, Prof. Pokoknya dia tinggalkan. Kira-kira setengah tahun lagi dia datang lagi. Nih, dia nanya, nih, dia bilang begini, what is your plausible explanation? Apa jawaban kamu yang masuk akal terhadap pertanyaan yang kamu ajukan? Wih, baik. Saya begitu ditinggal langsung terpingin. Saya kumpulkan hampir 200 jurnal. Hampir 200 berbahasa Inggris, saya kumpulkan untuk menjawab satu pertanyaan saya. Aku dewek yang nanya, aku dewek yang berusaha jawabnya. Habis itu dia datang, dia cuma sikat. Coba kamu presentasi. Ya namanya orang sudah senior kan. Beliau nyaris dapat hadiah Nobel. Nah, akhirnya sudah boleh. You may continue. Kamu boleh lanjut. Nanti sampai tesis kita ketemu. Agar begitu. Nah, jadi intinya kita berpikir menjawab pertanyaan. Begitu dapat satu jawaban, akan ada 10 pertanyaan. Jadi kalau mah itu kata orang Palembang, lebih baik kita tidak nanya. Kaget karena begitu dapat jawaban, kamu akan dapat 10 pertanyaan. Itu uji wong yang putus asa. Tapi kita tidak, kita terus bertanya, terus mencari jawaban, pada akhirnya mentok. Ketika kita sudah bertanya 1000, berarti akan ada 1 juta pertanyaan. Kan gitu kira-kira begitu. Jadi artinya nggak akan terjawab. Ketika ini tidak terjawab, maka kita mentok. Bukan menyerah ya, mentok ya. Perhatikan, beda menyerah sama mentok. Kalau mentok itu, kalau nyerah itu kan angkat tangan. Angkat tangan terus diapakan? Tidak, kalau ini mentok.
Ditabrak sudah, tidak baca lagi. Tak, tak, tak gitu. Wah, waktu mentok itulah dibutuhkan sesuatu yang terbuka. Yasrah sadrahu lil Islam, di Al-Quran dikatakan. Untuk membuka sesuatu ini hanya butuh satu kunci, huda, petunjuk. Pada saat mentok itulah kita harus membuka hati. Inilah beda kenapa akal sama hati. Beda antara akal sama hati. Akal itu hanya sampai pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika sudah mentok, yang harus dipakai adalah ilmu hati. Nah, ilmu hati tadi ada 4 tingkatan tadi. Apa tadi? 1 ayat, tanda. Itu hati harus memikirkan gitu. Yang kedua naik namanya burhan. Yaitu suara hati yang mantap, bukan suara hati yang was-was. Yang ketiga taufik, yaitu terlaksana. Dingin-dingin, hujan-hujan begini, kadang-kadang nggak ada kejelasan apa, kita datang. Nah itu datang, itu dapat taufik, itu mantap pokoknya. Kan nggak peduli, kan datang ke sini bukan karena ketemu saya, karena mau pengajian, kan itu sebenarnya. Tiba giliran aku tidak datang, misalnya, ada datang mana? Tidak perlu kecewa, karena memang datang ke sini nak pengajian. Kalau nggak ada yang ngisi berarti dapat pengajian dari angin, kan gitu namanya. Angin kan ada pengajian. Ada, subhanallah, tetap baik. Itu kalau orang berpikir begitu. Dan yang keempat adalah rusydu atau hikmah. Nah, kalau sudah dapat hikmah, kata Allah, wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barulah dia dapat gelaran yang paling tinggi. Jadi kalau kita masih mempermasalahkan ijazah, masih mempermasalahkan itu keraannya. Yang lebih keraan lagi yang memang yang sengaja budikannya. Nian, mohon maaf, saya sampaikan. Kita mempermasalahkan gelaran ijazah itu keraan, kitanya keraan. Nah, yang orang yang membudikan lebih keraan lagi. Amin. Jadi jangan berpikir itu. Yang kita pikirkan adalah hikmah ini semua. Nah, disinilah mohon maaf, saya cerita. Tadi pagi saya mau ngisi pengajian, saya menangis dulu. Kenapa? Karena saya mau bawakan materi ini. Materi tadi pagi subuh saya ulangi sekarang ini. Saya biasanya satu materi itu saya ulangi 1 pekan. Karena tempatnya beda-beda kan? Kenapa? Ya Allah, tanpa petunjukmu, aku tidak bisa menjawab apapun walaupun cuma 1 pertanyaan ringkas. Dan tidak bisa kita sampai kepada kebenaran. Subhanallah. Maka disinilah hikmahnya. Mari kita lihatkan. Saya kasih contoh kasus. Contoh kasus. Al-Quran di surat apa? Al-Baqarah. Yuk kita buka. Surat Al-Baqarah ayat 200 berapa nih? 80 atau berapa nih ya? Nih. Coba kita camkan. Ini direnung-renungkan banget ya. Al-Baqarah di juz berapa nih? Sudah juz 3 lewat ya. 280 ya. Benar, 280. Saya bacakan juga dengan terjemahannya ini ya. 280 ini. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini masalah banyak pertanyaan berkaitan dengan utang piutang. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lihat ini kalimatnya. Antum jangan pakai, mohon maaf, pakai hadis boleh. Tapi hadis itu berlaku umum, bukan sampai ke level rusydu tadi. Dalam hadis kan ada nih. Contoh, siapa punya utang tidak akan masuk surga, tertahan di luar. Itu dalil itu tidak sampai kepada itu dalil itu yang bersifat umum. Jadi itu dipakai untuk seluruh masyarakat umum. Taunya orang kalau utang bayar, kira-kira begitu. Tapi saya akan ngomongkan ini. Ini kalimat tertingginya ada di Al-Quran ini. Kan Al-Quran huda tadi. Jawabannya di sini. Kalau kamu menagih, tunggu sampai orang itu lapang. Kalau orang itu nggak lapang juga, kamu sedekahkan, itu lebih bagus. Ini kata Al-Quran. Ini jawabannya. Kita masih nerima enggak? Kamu di status malah nulis, nagih hutang pecah lebih payah ketimbang, nah, ini.
Waduh, pakai ancaman ini, ancaman itu segala macam. Woi, cek. Ya, ini contoh nyata. Makin kita belajar, jawabannya ini. Ini jawaban final dari Allah. Inilah kebenarannya. Kenapa? Mari kita renungkan. Dulu kita punya uang itu dari mana? Nah, mari kita renung. Kita punya uang dari mana? Begawe, anggaplah. Anggaplah, maksudnya yang masuk akalnya begawe. Atau bekebon. Atau kena gusur flyover. Nanti kan dapat duit ini. Nah, pokoknya nih, ganti rugi atau ganti untung. Pokoknya itulah pokoknya. Dapat duit dari situ. Pertanyaannya, dulu kamu pacak bekebon, itu kebunnya siapa? Terus begitu pertanyaannya. Nanti seluruhnya sampai pada simpulan, tolong camkan. Saya suka merenung, ngaco. Begitu ngaco, ya Allah, Engkau memasukkan ruh ke dalam jasad ini. Ini jasad orang ini, dimasuki ruh. Suatu saat ruh ini engkau cabut. Aku nengok kiri kanan, masing-masing. Yang ada di dalam jasad bapak ibu ini kan ruh kan? Nah, jasad ini terserah Allah. Ruh aku ditaruh di Jawa Timur. Maka aku ditulis itu sebagai suku Jawa. Kan begitu. Kalau kemarin ruh aku itu ditaruh di Arab, aku jadi apa? Ini bukan sepele, betul begitu. Kenapa? Al-Quran di surat 7, 172 mengatakan, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Seluruh ruh dikumpulkan di satu tempat. Di surat 7, 107. Seluruh itu dikumpulkan di satu tempat. Distribusinya terserah Allah. Ibaratnya Allah langsung duduk di arsy, terus ngomong, malaikat, sebar. Yang siko ini Jawa Timur. Lahirlah. Dinjuk nama oleh Bapak Aku Yuwono. Yang siko ini taruh di mana, taruh di mana, taruh di mana. Itu terserah Allah. Tapi asal sumbernya adalah satu. Al-Quran sampai mengatakan, wa nafakhtu fihi mir ruh. Dan aku tiupkan sebagian dari ruhku. Sebagian itu bukan ruh Allah yang di situ, tapi maksudnya milik Allah itu yang sebagian itu diberikan kepada, disebar ke makhluk ini semua. Jadi kalau melihat itu semua, kita hidup ini pun atas, tidak bisa ngapo-ngapo kira-kira. Nah dari sini simpulan yang lebih tinggi lagi, nah ini agak sulit mencerna, habis ini kita diskusi. Yang lebih tinggi lagi apa coba? Yang lebih tinggi lagi adalah bahwa kita tidak ada urusan dengan makhluk sebenarnya. Urusan kita adalah dengan Allah. Bukan dengan makhluk. Contoh. Ketika harta kita dirampas orang. Yang tampak rugi adalah harta itu dirampas oleh orang itu. Pertanyaan aku kira. Dia ngerampas itu Allah tahu tak? Tahu. Ngapa dirampas? Apakah Allah tidak bisa mencegah dia untuk merampas harta kita? Bisa. Tapi kamu bebalanya sama dia. Ini tingkat tinggi ya, jangan ngomong anu deh. Kamu bebalanya sama dia. Mestinya kamu tidak nuntut dia. Tapi ngomong sama Allah. Ya Allah, ngapalah hartaku dirampas oleh mamang ini? Apa engkau berkehendak nak gentinya ya Allah? Nak itu kira-kira. Karena Allah mau menggentinya. Itu udah pasti. Contoh. Kalau orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada doa tambahan kan? Mudah-mudahan Allah menggantikan lebih bagus dari yang meninggal itu. Kalau bapak-bapak paling setuju kan? Bini kami meninggal katanya. Doa Nabi mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih bagus. Jadi kalau itu berbini lagi gitu kan. Kan ada tuh khairum min ahliha dan segala macam, khairum min diyariha dan sebagainya. Lebih bagus dari dia, lebih bagus dari tempatnya, lebih bagus dari itu kan begitu. Emang doanya sahih. Tapi jangan dipahami letterlek seperti itu. Yang terbaik di sisi Allah. Kalau aku tes pakai yang cara orang awam be. Pulang pengajian ini bapak-bapak, ibu-ibu galak tak dinjuk 10 miliar. Galak. Jam setengah 10 njuk 10 miliar kaki ini. Tapi jam setengah 10 lewat 5 koma kamu. Ini. Mugolah kamu ngomong,
pacak diwariskan. Kurasa tidak kata yang berani spekulasi itu. Maka pemberian Allah kita tidak pernah tahu. Kita tuh yang salah suka ngomong, ya Allah balaslah dia. Hancurkan dia. Salah cek, tidak mau itu. Urusannya ke Allah. Ya Allah, aku sudah disakiti dia, aku sudah ini, aku disarokan dia. Secara nyata kelihatan begini. Apa kehendakmu aku tak tahu ya Allah. Berikanlah kepadaku yang terbaik dari sisimu. Selesai. Ditambah lagi kalau nak bagus lagi, doa Nabi Muhammad. Berilah dia petunjuk ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu persepsi Rasulullah ketika dilempari Bani Thaqif di daerah Taif dengan batu. Apa persepsi Rasulullah? Sampai Rasul pidato begini ngomongnya. Ya Allah, inilah aku dengan segala kelemahan manusiawiku. Aku tak peduli. Engkau akan melempar ke musuh yang paling bengis sekalipun. Aku tak peduli. Selama engkau tidak meninggalkan aku. Nah itu ceritanya. Selama Allah tidak meninggalkan aku ya sudah. Cuman ini tolong camkan ya. Ini berpikir yang tingginya. Idealnya sampai ke sana ini. Berpikir dan dapat petunjuk. Ini paling tinggi. Ini ada proses. Sekali lagi. Ini adalah orang khusus. Saya mau sampaikan ilmu statistik. Silakan buka ilmu statistik namanya distribusi normal. Silakan buka. Ini harus pengetahuan semua orang harus tahu nih. Distribusi normal itu terdiri dari 5% adalah jelek. 5% adalah jelek. Jadi penduduk di bumi ini kalau kita bagi lagi muslim misalnya dari 100% muslim itu 5%-nya jelek. Jelek artinya tidak sholat, tidak ini segala melo anti Islam segala macam, lebih sibuk ngatoi wong Islam. Nah ini 5% dari kaum muslimin ini. Ini statistik. Kemudian sekitar 65%, 60 sampai 65% adalah orang yang ya boleh dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa yang lainnya, dalam bahasa hadis awam. Orang yang awam. Oke. Kira-kira 30-35% adalah orang yang khusus. Tadi saya ngomong apa? Ini adalah jamaah khusus. Apa buktinya khusus? Karena sudah punya komitmen. Pengajian ini sudah berapa tahun kan? Kalau yang orang awam nggak mau dia komitmen di sini. Maksudnya tiap ahad harus ke sini atau enggak. Tapi kalian udah khusus. Ini gara-gara. Ini khusus. Nah yang khusus, dosisnya khusus. Yang awam tadi, nah awam inilah yang masalahnya awam berapa persen tadi? Itulah masalah pemilu itu di situ sebenarnya. Awam ini tergantung kita. Kalau yang awam diajak yang khusus, maka menanglah negeri itu dengan kebaikan. Kalau yang awam diajak yang 5% tadi, itulah yang sekarang. Paham? Ya karena 5% tambah 60, 65 kan? Kan cuma butuh 50 plus 1 kan? Maka yang 35% ini terus bergerak. Tapi bergeraknya juga jangan pakai nalar kita dewek. Saya tambah satu lagi. Tambah satu lagi ini. Ini saya sering ulang di mana-mana. Ada dua belah contoh biar enak deh. Contoh, ayahanda kita lagi sakit. Ya. Sekarang atau ibunda yang ketua yayasan ya, benar? Yang lagi sakit juga ada. Nah, pertanyaan aku, sembuh itu haknya siapa? Allah. Al-Quran mengatakan jelas, wa idza maritu fahuwa yashfin. Soal sembuh urusan Allah. Soal berobat urusan siapa? Urusan manusia. Jadi ingat. Setiap kita berobat, kalau kita betul-betul hari ini pengajian, cuman berobat, itu baik. Tolong camkan, mulai sekarang ini. Kalau kita berobat, berobat baik. Jadi kamu tidak usah menilai yang lain-lain. Kamu berobat ke rumah sakit bagus nian, tidak usah kamu puji. Kamu berobat ke rumah sakit yang susternya cerewet-cerewet, tidak usah kamu caci. Yang penting kamu berobat ini. Karena tujuan kamu bukan berobat, tujuan kamu adalah sembuh. Sembuh milik Allah. Jadi walaupun tidak diinjak obat, bisa tidak sembuh? Bisa. Walaupun dimaki-maki oleh pegawai rumah sakit, bisa tidak sembuh? Bisa kalau Allah menyatakan sembuh. Kan seperti itu. Ini tolong berpikirnya begitu. Ya, tapi tidak katik pula yang nama itu nian.
Datang ke rumah sakit langsung dimaki-maki itu habis roboh rumah sakit itu. Tapi intinya urusan kita berobat, urusan Allah menyembuhkan. Contoh yang sekarang ini mau pemilu, ini mau 2024 ini, mau 2024. Urusan kita adalah mencari sosok-sosok yang paling mudah be, yang pro sama Islam itu be dulu. Tidak usah nak kamu rumit-rumit, yang pro sama Islam be lah. Jangan terlalu berat, yang nak apa? Soleh, bacaan Qur'annya atau apa? Mending kamu ini. Yang pro sama Islam, yang kejingoan tidak pernah menghantam Islam dan kaum muslimin. Cuman itu. Tapi soal jadi pemimpin atau tidak, Al-Quran sudah menetapkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Terserah Allah yang naroknya. Walaupun yang ditaruhnya orang jahat, bisa. Terserah Allah. Kita harus sampai rusdu. Tadi masih ingat rusdu itu apa? Jadi kalau ada pemimpin yang zolim, maka hikmahnya adalah kita harus sadar. Jangan-jangan memang kita ini sudah lama meninggalkan Islam. Jangan-jangan kita ini memang sudah lama tidak pernah belajar. Jangan-jangan kita dewek memang berbuat yang enggak benar-benar. Sehingga Allah mengutuslah seorang yang paling bengis di antara kita. Kan itu. Subhanallah. Jadi ada. Contoh kan dengan centang perenang mak ini kita jadi tahu kan ini. Dengan segala macam keadaan kita jadi tahu. Nah demikianlah hari ini kita sudah belajar bagaimana kita belajar untuk mencari jawaban. Dapat satu jawaban muncul 10 pertanyaan. Lama-lama mentok. Kalau sudah mentok kita butuh petunjuk Allah. Petunjuk Allah bertingkat-tingkat. Kalau kita sampai kepada level 4 berarti kita sudah sampai kepada hikmah. Contoh tadi, kalau sudah sampai kepada hikmah, kalaupun kita punya utang piutang, kita ngutangi orang, maka sudahlah. Apapun alasannya kamu jelaskan. Ini malah tidak ngomong, "Dak kusyukur itu sampai akhirat." Tidak dapat hikmah dia. Nian. Karena yang ganti bukan orang itu nanti, yang ganti adalah Allah. Nah, itu kira. Silakan untuk ditanya, diprotes dan sebagainya. Silakan. Silakan.